Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di Zoom ini. Eh, Perkenalkan, saya Valianur Alifa dari kelas Alfa dengan NIM 04011822270003 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah, sebelum kita mulai ke materi sosialisasi, boleh ya kita kenalan dulu. Eh, Kalau dari Silma nih, Silma dari mana ya? Agak berisik nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau kenalin nama aku Silma Nuraini. Biasa dipanggil Silma dari Universitas Lampung. Pak, dari jurusan apa kalau Silma? Dari jurusan kedokteran. Nah, selanjutnya boleh nih Najmi. Gimana Najmi? Bisa apa yang lain dulu? Kayaknya Najmi belum bisa. Kok bisa? Ada nggak suaraku? Ada kok kedengaran. Oke, maaf nggak bisa on cam. Perkenalkan, nama aku Najmi Laila Sandi. Kalian bisa panggil aku Najmi. Aku dari Universitas Islam Negeri Syarif Jakarta. Aku jurusan Departemen Akademik. Kak, jauh nih dari UIN Jakarta. Selanjutnya Vivi, boleh Vivi? Halo, nama Hai. aku Vivi Fatmawati. Ada suara dari Universitas Sriwijaya. Oke Vivi, semoga cepat sembuh suaranya. Makasih. Selanjutnya, boleh nih Farah Bunga. Dari mana ya Farah Bunga? Kayaknya Farah Bunga lagi nggak di tempat. Selanjutnya, kalau ada. Ya, Tapi Farah Bunga dari mana Farah ya Bunga? halo, nama aku Farah Bunga dari SMA LTIGM. Oke, Farah Bunga. Selanjutnya, Tiara. Tiara di mana Tiara? Halo, apa? Kenalin, nama aku Izatiara Naja Putri, biasa dipanggil Tiara. Aku univnya dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan psikologi. Anak Jogja. Selanjutnya, Rindania Albinta. Halo, kenalkan nama saya Rindania Albinta Surawijaya dari Poltekkes Tanjung Karang, Lampung, jurusannya farmasi. Oke, dari Lampung nih, kayak Silma tadi ya. Selanjutnya, Anisatri. Anisatri ada nggak Anisatri? Kayaknya Anisatri mungkin lagi ke belakang ya. Ya udah kita mulai aja ya, langsung ke materi kita tentang kebugaran tubuh. Share screen-nya kelihatan nggak ya? Tuh. Kelihatan. Oke. Nah, Kelihatan kok. oke, thank you. Nah, jadi kan kita bisa bahas tentang kebugaran tubuh. Nah,
Nah, apa aja nih outline dari pembahasan materi ini, yaitu ada kebugaran tubuh, tentang selanjutnya ada pentingnya olahraga, tentang aplikasi di Tracer Health. Oke, dari definisi kebugaran tubuh adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas lain. Nah, selanjutnya ada manfaat dari kebugaran tubuh. Nah, tentunya kebugaran tubuh ini memiliki banyak manfaat kan bagi tubuh kita. Selain sebagai manfaat untuk kesehatan jasmani, kebugaran tubuh ini juga memberikan manfaat untuk kesehatan mental. Nah, berikut ada beberapa manfaat dari kalau kita melakukan kebugaran tubuh. Yang pertama itu menjaga kesehatan tulang. Nah, seseorang yang dalam hidupnya selalu aktif berolahraga akan memiliki kepadatan tulang yang lebih baik daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Dalam hal ini, olahraga juga dapat mencegah penyakit osteoporosis, terutama pada individu yang berusia 20-30 tahun. Selanjutnya, itu dapat menjaga berat badan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dengan berolahraga atau melakukan kegiatan kebugaran jasmani dapat membakar kalori dalam tubuh kita. Dengan terbakarnya kalori dalam tubuh, maka berat badan akan turun jika sebelumnya berat badan kita itu berlebihan. Nah, agar tidak kekurangan kalori yang terus terbakar, kita juga harus menjaga pola makan yang sehat dan tidak berlebihan. Selanjutnya, dapat memperbaiki suasana hati. Kegiatan kebugaran jasmani ini dapat memperbaiki suasana hati karena kadar endorfin yang meningkat setelah melakukan olahraga dapat memicu rasa senang dan perasaan positif lainnya. Jadi suasana hati yang sebelumnya buruk jadi akan menjadi lebih baik setelah jasmani kita terasa lebih bugar. Selanjutnya dapat mengontrol kadar gula darah. Kebugaran jasmani juga dapat mengontrol kadar gula darah dalam tubuh karena sel tubuh akan mengambil beberapa kadar gula darah yang kita miliki. Nah, kadar gula darah itu kan mengandung energi. Nah, karena itulah kadar gula darah berkurang ketika kita berolahraga karena kan tubuh kita memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya mengurangi stres dan depresi. Nah, kalau kita olahraga, kita ini bisa ngurangin stres sama depresi loh, karena olahraga ini meningkatkan kualitas tidur. Nah, kalau kita tidurnya lebih nyenyak, kan kita jadi kayak bisa stres, dan stres itu bakal bisa lebih menurun di hari berikutnya. Selanjutnya dapat mengurangi risiko kardiovaskular. Nah, maksudnya apa nih? Nah, maksudnya ini kalau olahraga ini dapat mengurangi risiko munculnya penyakit pada jantung dan pembuluh darah, kayak penyakit jantung dan penyakit stroke. Nah, olahraga yang rutin dapat melatih otot jantung jadi lebih kuat dan lebih aktif mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Otot jantung yang kuat karena olahraga akan menjaga jantung tetap stabil. Selain itu, rutin berolahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL dan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh, sehingga dapat meminimalkan terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya, dapat meredakan rasa sakit. Nah, beberapa penyakit dalam tubuh pasti akan membuat badan kita merasa sakit. Dengan berolahraga secara rutin, maka rasa sakit tersebut akan reda. Nah, misalnya, apakah sakit nyeri punggung kronis atau fibromyalgia atau gangguan pada bahu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memiliki penyakit tersebut, sebaiknya kita konsultasi ke dokter dulu untuk tahu jenis latihan kebugaran tubuh apa yang cocok dan efektif untuk menangani penyakit yang kita alami. Nah, selanjutnya dapat menyehatkan sistem kerja otak. Nah, ketika kita sering berolahraga, maka kebugaran jasmani akan terjadi. Hal itu juga mengakibatkan sistem kerja otak meningkat dan menjadi lebih sehat. Sistem kerja otak ini mempengaruhi daya pikir dan daya ingat otak kita. Maka olahraga ini dapat meningkatkan sistem kerja otak dan membuat hormon menumbuhkan sel-sel baru di dalam otak. Selanjutnya dapat memperpanjang usia. Nah, rutin berolahraga artinya menjaga kesehatan jasmani. Berarti usia juga ikut terjaga masanya karena tubuh kita memiliki perlindungan yang kuat terhadap berbagai penyakit. Hal tersebut menurunkan risiko penyakit yang akan hinggap di tubuh kita, di mana umur kita akan panjang dan selalu merasa bugar setiap harinya. Selanjutnya, yang terakhir itu dapat menyehatkan kulit. Siapa yang mengira olahraga bisa menyehatkan kulit? Olahraga akan memperkuat sistem kekebalan tubuh.
di mana hal tersebut akan mencegah masuknya penyakit melalui paparan radikal bebas. Maka olahraga dapat menjaga kesehatan kulit, termasuk dapat membuat kulit kita lebih awet muda serta mencegah aging atau penuaan pada kulit. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kebugaran tubuh, yaitu ada daya tahan otot, kekuatan otot, komposisi tubuh, dan daya tahan jantung. Nah, daya tahan otot ini maksudnya kapasitas sekelompok otot untuk berkontraksi berulang-ulang terhadap suatu rangsang dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau kekuatan otot ini maksudnya tegangan yang dapat dihasilkan oleh otot-otot pada suatu kontraksi dengan beban maksimal. Nah, selanjutnya komposisi tubuh. Maksudnya ini berat badan tanpa lemak yang terdiri dari massa otot seberat 40-50%, tulang dan organ tubuh beratnya sampai 29-39%. Nah, semakin kecil persentase lemak atau lipid dalam tubuh, maka kinerja tubuh seseorang akan lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada daya tahan jantung paru. Maksudnya kapasitas sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, terus gimana sih caranya buat kita meningkatkan kebugaran tubuh atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada beberapa contoh latihan fisik yang dapat kita lakukan berdasarkan apa tujuan kita. Nah, kayak yang pertama ini, ada yang cowok yang lagi push up ini. Nah, push up ini dapat memperkuat otot bicep brachii atau otot yang berada pada lengan. Nah, selanjutnya yang cewek yang di tengah ini dia lagi sit up. Nah, kalau kita sit up ini dapat memperkuat otot rectus abdominis atau otot yang berada di bagian perut. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini ada cowok yang lagi lari. Nah, kita lari, ini dapat memperkuat otot hamstring dan quadricep. Nah, otot hamstring dan quadricep ini berada di paha. Nah, selanjutnya ini tentang pentingnya olahraga. Nah, kenapa sih olahraga ini penting? Nah, ada beberapa efek dari olahraga, yaitu ada 4. Yang pertama, ada gula darah. Nah, olahraga ini kalau kita olahraga, nah, dapat mengubah gula menjadi energi. Nah, ini mirip sama kayak tadi sebelumnya dijelaskan. Selanjutnya itu berefek pada temperatur. Nah, kalau kita olahraga ini dapat menstabilkan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dari kelenjar sudorifera yang berada pada dermis kulit kita. Nah, selanjutnya akan berefek pada berat badan. Nah, kayak yang dijelaskan sebelumnya, kalau kita olahraga dapat mengontrol berat badan dengan membakar kalori dan mengubah lipid atau lemak menjadi energi atau ATP. Nah, selanjutnya kalau kita olahraga ini ada efeknya pada kalsium. Karena apa? Karena kalau kita olahraga kan tulang kita lebih padat, kayak tadi jelasin lebih padat, lebih baik daripada orang yang jarang olahraga. Jadi dapat mencegah hiperkalsemia atau tingginya kalsium dalam darah, kadar kalsium dalam darah. Oke, selanjutnya, nah ini ada rekomendasi aplikasi kesehatan, yaitu Pacer Health. Nah, Pacer Health ini adalah aplikasi yang memiliki kegunaan untuk menghitung jumlah langkah, jarak tempuh, dan jumlah kalori yang terbakar pada seseorang. Nah, aplikasi ini dapat melacak pergerakan atau jumlah langkah dan jarak tempuh seseorang dengan memanfaatkan bantuan sensor motion yang terdapat pada smartphone. Nah, aplikasi Pacer Health ini udah tersedia di App Store dan Play Store. Nah, ini yang di sini yang kabar sepatu warna putih, ini backgroundnya biru adalah icon dari aplikasinya kalau kita cari di App Store atau Play Store. Terus ini adalah contoh yang kalau yang di tengah ini jumlah langkahnya yang dihitung dari sensor motion pada aplikasi. Nah, di sini ada berapa kalori yang udah dikeluarkan, habis itu berapa lama kita ini berjalan atau berlari, terus ini jarak tempuh yang sudah kita lalui. Eh, Kayaknya udah cukup sekian penyampaian materinya. Selanjutnya kita bakal nonton video kenapa sih kita perlu untuk olahraga.
Hmm. The victory of the underdog over the favored team, the last-minute penalty shot that wins the tournament, the high-energy training montages. Many people love to glorify victory on the playing field, cheer for favorite teams, and play sports. But here's a question. Should we be so obsessed with sports? Is playing sports actually as good for us as we make it out to be, or just a fun and entertaining pastime? What does science have to say? First of all, it's well accepted that exercise is good for our bodies and minds, and that's definitely true. Exercising, especially when we're young, has all sorts of health benefits, like strengthening our bones, clearing out bad cholesterol from our arteries, and decreasing the risk of stroke, high blood pressure, and diabetes. Our brains also release a number of chemicals when we work out, including endorphins. These natural hormones, which control pain and pleasure responses in the central nervous system, can lead to feelings of euphoria, or what's often called a runner's high. Increased endorphins and consistent physical activity in general can sharpen your focus and improve your mood and memory. So does that mean we'd get just as much benefit going to the gym 5 days a week as we would joining a team and competing? Well, here's where it gets interesting. Because it turns out that if you can find a sport and a team you like, studies show that there are all sorts of benefits that go beyond the physical and mental benefits of exercise alone. Some of the most significant are psychological benefits, both in the short and long term. Some of those come from the communal experience of being on a team. For instance, learning to trust and depend on others, to accept help, to give help, and to work together towards a common goal. In addition, commitment to a team and doing something fun can also make it easier to establish a regular habit of exercise. School sport participation has also been shown to reduce the risk of suffering from depression for up to 4 years. Meanwhile, your self-esteem and confidence can get a big boost. There are a few reasons for that. One is found in training. Just by working at skills, especially with a good coach, you reinforce a growth mindset within yourself. That's when you say, even if I can't do something today, I can improve myself through practice and achieve it eventually. That mindset is useful in all walks of life. And then there's learning through failure, one of the most transformative long-term benefits of playing sports. The experience of coming to terms with defeat can build the resilience and self-awareness necessary to manage academic, social, and physical hurdles. So even if your team isn't winning all the time, or at all, there is a real benefit to your experience. Now, not everyone will enjoy every sport. Perhaps one team is too competitive or not competitive enough. It can also take time to find the sport that plays to your strengths. That's completely okay. But if you spend some time looking, you'll be able to find a sport that fits your individual needs. And if you do, there are so many benefits. You'll be a part of a supportive community. You'll be building your confidence. You'll be exercising your body, and you'll be nurturing your mind. Not to mention having fun. Nah, penyampaian materinya udah selesai. Kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau nggak ada, atau mau nanti nanyanya bisa chat aja. Hmm. Oke, udah makasih ya buat teman-teman yang udah hadir. Buat yang masih bertahan sampai akhir, makasih banyak. Kalau bisa on cam, Tiara Penajmi, kita on cam yuk foto buat dokumentasi. Hmm. Tanya. Najmi, Tiara, maaf nggak bisa, oh ya nggak apa-apa. Tir bisa on cam nggak Tir? Bentar, bentar. Oke. Oke, aku mulai ya, hitung ya. Mulai gaya.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Makasih semua. Makasih Rinda, Nia, Silma, Tiara, Najmi, Vivi. Tugas apa sih, Pal?